shalom. Shalom jemaat Tuhan yang di rumah, boleh katakan shalom. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang hidup, amin. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, lawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang datang dengan pergumulan Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah bersama, katakan amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, kami sembah, sembah Kau Tuhan, ku serahkan
hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sembah, terima kasih Yesus, segala yang terbaik hanya Kau Yesus, segala pujian syukur. Haleluya, terima kasih, hanya Kau Yesus yang terbaik, hanya Kau Yesus, kami sembah Yesus, segala pujian syukur. Haleluya, haleluya. Kiranya lama baba ya lama ya lama ya lama ya la 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 la. Shikiranya lama baba ya lama ya lama ya la 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 la. Kuria lama baba ya lama ya lama ya lama ya la 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 la. Shikiranya lama baba ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya la 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 la. Kuria lama baba ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Kuria lama baba ya lama ya lama ya la 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 la. Shikiranya lama. Haleluya, terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan, segala pujian syukur kami. Haleluya. Kiriya lama baba ya lama ya lama ya la 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 la. Kiriya lama baba ya lama ya lama ya lama ya la 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 la. Segala pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik Tuhan. Sikiraya la 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 la. Kiraya la mama ya la la. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian. Mari kita sembah Tuhan. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing to You, I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sorakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh kita bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hari kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersudah rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bagi ramaikan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih-Mu, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sorakan haleluya. Mari angkat pujiannya lebih semangat bagi Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, amin, dengan hati bersudah rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Kami mau bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, come on, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Haleluya.
Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang sekali walaupun
secara virtual sekian tahun lamanya selalu saya diberikan kesempatan oleh Kang Hengki So, oleh Ibu Silvani dan juga keluarga besar Eklesia Semanan melayani. Kangen banget, kangen dengan persaudaraannya, kangen dengan hospitality-nya, kangen dengan persahabatannya. Saya selalu merasa pulang ke rumah ketika melayani di Eklesia Semanan. Rencangan abdi memual hilap kalau kebaktian pagi selalu ditemani oleh satu geng Sunda. Jadi saya merasa ayah di kampung walaupun ada di Semanan. Apalagi ada seorang ibu yang selalu kalau saya melayani di Semanan menyediakan makanan spesial, yaitu adalah bacang pakai telur asin. Itu luar biasa sorgawi. Hari ini saya akan membahas sebagaimana tema besar bulan ini berbicara soal next generation. Berbicara mengenai generasi selanjutnya. Dari 3 minggu terakhir sudah diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Untuk saya, Tuhan, setelah saya diskusi dengan Pastor Yehuda So, kita sampai dan sepakat kita akan membahas satu tema yang mana Pastor Yehuda So memberikan ide, yaitu bagaimana temanya adalah generasi bucin. Apa itu generasi bucin? Yaitu generasi budak cinta. Dan kita akan bahas hari ini. Saya tahu ini pasti luar biasa. Jadi tolong teman-teman yang mengikuti ibadah premier live chat, ketik generasi bucin, budak cinta. Dan saya percaya ketika teman-teman Anda ketik, ini bukan hanya sekedar logos, 30 menit ke depan akan menjadi rema bahwa kita akan menjadi budak cintanya Yesus. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih, kami akan belajar sesuatu yang ilahi dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Dengan minat, dengan antusias kami akan belajar sama-sama, kita katakan amin. Hari ini yang kita akan bahas adalah 1 Yohanes. Yohanes adalah salah satu saudara daripada Yesus. Dan surat Yohanes ditujukan untuk orang percaya Yahudi tentunya yang telah dewasa. Maka perikop yang diberikan 1 Yohanes 5 ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi jelas bukan karena usaha, bukan karena upaya kita menjadi anak-anak Allah, kita lahir dari Allah. Tetapi ada kerjasama, ada respons, yaitu adalah iman. Karena bagaimanapun kasih karunia tidak bisa bekerja sendirian. Walaupun kita punya Allah yang berkemampuan dahsyat. Ya, kita punya Allah yang berkemampuan hebat. Itu arti kasih karunia. Tapi bagaimanapun juga membutuhkan respons. Nah, kita akan lihat 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 saja. Indah. Ada satu kata yang membuat saya terganggu sekian tahun. Tetapi di hari terakhir menjadi terbuka. Dan saya bersuka cita adanya. Yuk kita akan pelan-pelan pelajari 2 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya. Inilah buktinya. Yang mana kata ini seringkali diumbar dalam sebuah hubungan. Hubungan pelayanankah, keluargakah, perkawinankah, pertemanankah. Buktikan dong komitmennya melayani. Buktikan dong cintamu kepadaku. Buktikan dong mana perhatiannya. Buktikan dong mana apa yang kau katakan itu benar adanya. Kata bukti seringkali kita umbar. Nah, perhatikan, inilah tandanya, inilah buktinya. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah harus ada bukti.
Buktinya adalah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yang menarik perhatian yaitu adalah ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kata tidak berat itu bertahun-tahun mengganggu saya. Walaupun setelah saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi pengkhotbah sekalipun. Apa iya perintah-perintahnya yang sekian ratus itu tidak berat? Yang mana sering kali kita dalam doa saja, saya ini orang yang berdosa. Saya ini orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ini orang yang terbatas. Apa iya untuk kita melakukan perintah-perintahnya? Yohanes berkata kepada pembacanya, orang percaya, yang tentunya konteksnya adalah orang Yahudi ketika itu, yang sudah dewasa, berkata tidak berat. Ini sesuatu pertanyaan yang sangat mengganggu di hari terakhir. Tetapi di awal Oktober yang lalu, ada sebuah kejadian dalam hidup saya yang mengubah, dan itu wahyu menurut saya. Itu wahyu menurut saya. Akhirnya saya bisa mengerti dua ayat ini. Yaitu pada satu malam, saya bersama dengan keluarga makan malam. Tiba-tiba ada sebuah obrolan. Pak, Ma, Stephen, menantu saya harus secara teratur ke Bali. Seingat saya sudah 2-3 kali. Mungkin ini yang keempat. Karena ada proyek yang harus dari waktu ke waktu dikontrol. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul, iya, untuk kali ini nggak mau pakai pesawat karena akan bersama dengan Belle dan dengan 2 cucu. Yang tentunya juga akan membawa 2 pembantu. Jadi kita mau naik mobil aja. Tiba-tiba Belle celetuk. Papa, Mama mau ikut nggak? Istri saya langsung yes ikut. Apalagi Keisha. Aku ikut, asik banget. Tapi tiba-tiba setelah itu mereka berkata, mana mungkin Papa mau. Mana mungkin Papa mau. Untuk perjalanan pakai pesawat aja yang sekian jam, buat Papa itu berat. Apalagi ini harus ke Bali, walaupun bisa mampir dulu ke Cirebon kah, bisa mampir dulu ke Semarang kah, atau ke Solo kah. Tetapi tetap yang terbayang buat saya itu perjalanan pasti berat. Tapi sedemikian rupa mereka persuasif mempengaruhi saya. Oh indah Pak, kiri kanan perjalanan itu menyenangkan. Ini tol, kalau dulu 2 malam, 2 hari. Sekarang cuman sampai langsung Probolinggo. Dari Probolinggo ke Banyuwangi udah deket Pak. Nanti kita nyebrang karena gak macet, karena pandemi, tenang aja. Nanti dari Gilimanuk ke Bali juga perjalanannya indah. Di sebelah kanan kita akan lihat pantai. Yang aku berkata, tetap buat Papa berat. Apa iya saya bilang, Keisha kamu mau setirin? Apa iya Ma, kamu yang mau setirin? Kan Papa yang setir. Saudaraku, saya berkata berat, tapi sedemikian rupa mereka mempengaruhi yang sampai pada sebuah titik saya berkata, oke, kita pergi. Saya cari informasi seorang teman 17 jam. Adanya saya mendapatkan informasi seorang teman 20 jam. Saya langsung membayangkan ini berat, dan beberapa hari sebelum kami berangkat, saya dan istri bilang di grup WA keluarga batal. Dan tiba-tiba ada chat yang mana diketik sendiri oleh cucu saya Kayla, usia 8 tahun. Aku sedih kalau Grandki sama Mima batal. Akhirnya dia pakai voice note dan berkata, pergi dong sama aku gak bakal pergi kalau Grandki sama Mima gak pergi. Dan setelah itu dia chat di bawahnya dengan emoji menangis. Dan akhirnya istri saya dan saya berkata, yuk kita pergi demi cucu. Apa yang terjadi? Kami berangkat Sabtu malam jam 8 malam. Di mana kami istirahat? Bukan di Semarang, bukan di Cirebon, bukan di Solo. Kami beristirahat, tidur ayam 2 jam di rest area. Dan Anda tahu kami sampai ke Bali 27 jam. Jadi tidak 17 jam,
Karena setiap rest area ada saja yang kencing. Setiap rest area ada saja yang mampir. Dan apa yang terjadi 27 jam. Sampai Bali kita harus recovery sedemikian rupa. Padahal di sana 5 malam. Saya pulang tidak langsung menuju ke Jakarta. Karena ada pelayanan 3 malam untuk beberapa gereja tatap muka di Surabaya. Dan setelah saya sampai pulang di rumah, puji Tuhan. Dan saya dalam hati berkata, kalau ada yang ajak saya lagi ke Bali, saya pasti mau. Ternyata tidak berat. Dan apa yang membuat tidak berat? Perhatikan, ini penting. Yang membuat tidak berat adalah karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai. Itu penting. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Apa saja yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita cintai tidak berat. Itu penting. Nah sekarang teman-teman tolong yang mengikuti ibadah ini Premier, live chat sekarang. Semua Anda live chat, bukan berkata amin, bukan berkata wow. Tapi berkata apa saja yang kita lakukan bersama dengan orang yang kita cintai tidak berat. Itu penting. Maka Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata, sebab mengasihi Allah, mengasihi yang kita cintai, berarti kita dimampukan untuk taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Dan lebih daripada segalanya, pasal sebelumnya Yohanes berkata bahwa kita mengasihi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saya studi Alkitab, kata kasih di sini. Dan New Living Translation dengan jelas berkata bahwa we love each other, kita mengasihi sesama. Perhatikan, sesama itu siapa? Pertama, diri sendiri. Maaf, yang pertama Tuhan, yang kedua diri sendiri, yang ketiga adalah orang yang di sekitar kita. Itu sesama. Dan apa yang terjadi ketika kita love each other? Kita pasti dimampukan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saya kembali akhirnya dibukakan hal ini dan kata kasih sendiri dalam Alkitab kita. Paling tidak kata kasih muncul 853 kata. Kata mengasihi muncul 140 kali. Kata cinta muncul 115 kali. Yang semua kata ini dalam bahasa Inggris cuma satu kata, love. Bahasa Indonesia ada 3 ekspresi. Mengasihi, kasih, cinta. Tapi bahasa Inggris satu, yaitu adalah love. Nah, kalau kita mengasihi, yang mana Tuhan terlebih dulu mengasihi kita, saya selidiki, ternyata menggunakan kata agapao. Menggunakan kata agape. Jika Allah agape kepada kita, maka kita akan dimampukan agape kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan juga kepada orang yang di sekitar kita. Dan semua kita tahu, saya cuma mau mengingatkan kembali saja sedikit. Ada 4 kata Yunani yang dipakai. Dan 4 kata ini juga berlaku atas kehidupan manusia. Yaitu adalah eros yang pertama. Apa itu eros? Kasih yang bermuatan emosi, bermuatan nafsu, bermuatan perasaan kehangatan. Ini biasanya orang yang jatuh cinta dengan lawan jenis yang mungkin kalau hari ini sesama jenis. Maaf. Mungkin hari ini sesama jenis. Ada nafsu, ada emosi, ada yang namanya perasaan. Tetapi saya berani bilang sekuat-kuatnya eros tetap rentan. Buktinya apa? Ada perceraian. Buktinya apa? Ada perselingkuhan. Buktinya apa? Ada pengkhianatan. Rentan. Yang kedua, yaitu kasih filia. Apa kasih filia?
muncul beberapa kali dalam Alkitab, tidak seperti eros, tidak pernah muncul dalam Alkitab. Karena itu ada kata dasar dari erotik, kata dasar dari erotis, tidak pernah muncul dalam Alkitab. Kata filia beberapa kali muncul. Kasih persaudaraan, tetapi kasih persaudaraan pun itu ada emosikah, ada perasaankah, ada kesetiakawanankah, tetap rentan. Buktinya apa? Ada perpecahan di gereja. Yang semula berkata, kau saudaraku, kau keluargaku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Wah, dengan senangnya kita bergandengan tangan. Buktinya apa? Ada perpecahan di gereja. Buktinya apa? Satu dengan yang lain saling sikut. Storge, tetap rentan. Yang ketiga yaitu adalah filia. Yaitu adalah storge. Storge itu adalah kasih yang ada ikatan darah. Ayah dengan anak, persaudaraan yang ada hubungan darah, keluarga sekalipun tetap rentan. Buktinya apa? Ada perceraian. Buktinya apa? Ada anak bunuh ibunya. Buktinya apa? Ada seorang bapak yang perkosa anaknya. Jadi yang namanya eros, yang namanya filia, yang namanya storge tetap rentan. Kata storge beberapa kali muncul dalam Alkitab, tetapi yang dominan yaitu adalah kata agapao. Saya pernah baca buku mengenai kata kasih, udah panjang lebar diuraikan, berbab-bab diuraikan, sampai pada sebuah titik penulisnya berkata begini, ternyata kasih agape tidak bisa diuraikan dengan kata-kata yang tepat. Nges maca sakian halaman iPad teh. Katakan bersama dengan saya iPad teh. Jangan ditulis di live chat iPad teh. Ternyata tiba-tiba itu penulis aku udah baca sekian lama. Ternyata berkata tidak ada yang bisa mewakili kata-kata agapao itu apa. Tapi saya bisa mencoba merenungkan, saya sampai pada sebuah titik kata, yang kata ini bukan terminologi Kristen, terminologi agama saya yang lama. Satu kata yaitu adalah ikhlas, itu adalah agapao. Apa itu ikhlas? Tidak menuntut syarat. Anda hari ini mau ibadah pakai celana pendek, tetap dia tidak menuntut syarat. Mungkin gembala menuntut syarat, harus rapi, harus necis, harus seperti ini. Tetapi dia tetap agapao kepada Anda. Mungkin hari ini Anda sambil mengikuti ibadah ini, sambil lihat emoji, sambil tiktokan, lihat tiktok orang, komenin, sambil dengar khotbah, kan gak apa-apa, kan gak harus. Yang penting kan ibadah. Tetap Tuhan mengasihi Anda. Anda yang sebentar mengikuti ibadah, di skip dulu. Ke toilet, di skip dulu, baca WA, di stop dulu, lakukan apapun. Saudaraku, tetap Tuhan marah, ikhlas, karena tidak menuntut balas kepada Anda. Itu agapao. Kata ikhlas jarang kali digunakan dalam terminologi Kristen, tapi di agama sepupu, agama saya yang lama, kata ikhlas itu sering kali dikatakan. Ya nges we ikhlas atuh. Aing nges meremang nges we ikhlas. Ulah nuntut deui nges we ikhlas. Itu kata sering kali diucapkan. Tidak menuntut balas, tanpa syarat. No condition, unconditional. Ikhlas. Itulah gambaran daripada kasih. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak dapat mengubah kehidupan manusia. Padahal Tuhan begitu mengasihi manusia. Tanpa manusia sendiri itu benar-benar mencintai Tuhan. Saya berani bilang, ketika Anda jatuh cinta, Anda jadi budak cinta, Anda menjadi generasi bucin. Milenials berkata, lu bucin banget sih sama pacar lu bucin banget sih sama cowok lu, apa yang dibilang cowok lu pasti mau. Bucin, budak cinta. Manusia bisa dengan sendirinya berubah. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan agapao kepada kita. Dan apa yang terjadi?
Ketika kita benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, dengan sendirinya, Tuhan pasti ubah kita. Karena ada faktor jatuh cinta. Ini penting. Karena orang yang jatuh cinta, hatinya akan terbuka lebar. Apa saja yang dikatakan oleh orang yang dicintainya, apa saja yang diinstruksikan oleh yang dicintainya, datang dalam hidupnya, pasti perintahnya dikerjakan. Yang semula nggak mungkin menjadi mungkin. Yang semula mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena budak cinta. Karena jatuh cinta. Perhatikan. Suami yang cinta habis-habisan kepada istri tidak akan pernah dapat mengubah istri, kecuali istri dengan sendirinya berubah karena dia mencintai suaminya. Penting. Tolong semua yang mengikuti ibadah ini ketik di live chat, amin. Seorang suami yang cinta mati-matian kepada istrinya, tapi bertepuk sebelah tangan. Istrinya tidak sungguh-sungguh mencintai. Tapi kalau sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya, karena yang memerintahkan adalah orang yang dicintainya, maka dengan sendirinya dia akan melakukan perintah-perintahnya. Walaupun sepertinya tidak mungkin. Kata perintah dalam Alkitab ada 648 kali muncul dalam kitab suci. Sedangkan janji, peneliti berkata 1260 kali. Sedangkan mengenai nubuatan itu 800 kali muncul dalam Alkitab. Dan yang menarik adalah, next slide, kita akan lihat kasih tanpa perintah akan tumbuh liar. Tapi perintah dipisahkan dari kasih pasti menghancurkan. Anda mengasihi, sok welah bebas kemahdinya. Kasih tanpa aturan pasti liar. Cinta tanpa aturan pasti liar. Dan apa yang terjadi ketika seorang jatuh cinta? Apa saja akan dihisapnya karena cinta. Terbukti Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ini adalah contoh klasik yang luar biasa. Ada seorang nazir Allah, kekuatannya hebat, dimunculkan Tuhan karena bangsa Israel sudah 40 tahun, Alkitab berkata, berbuat jahat. Tapi bagaimanapun Tuhan mengasihi bangsa Israel. Lahirlah dari seorang keturunan Dan, Simson. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, dia jatuh cinta. Karena jatuh cinta, apa yang dikatakan Delilah. Karena jatuh cinta, apa saja yang diperintahkan oleh Delilah, dia lakukan. Tidak berat. Kenapa? Karena hati terbuka ketika seseorang jatuh cinta. Yang buruk, yang baik masuk tuh gak jelas. Kabeh we indah, kabeh we terasa seperti coklat, ngeunah we kabeh. Kenapa? Karena orang sedang jatuh cinta. Tapi kalau kita benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang terjadi? Sama seperti Anda jatuh cinta dengan istri Anda, jatuh cinta dengan suami Anda, jatuh cinta dengan pacar Anda. Apa saja yang diperintahkan, tidak berat untuk kita lakukan. Buktiin dong kalau lu cinta, besok gue harus ke airport nih jam 3 subuh, kamu di rumah dong jam 1, bisa atau enggak? Bisa, gitu. Kamu kan selama ini rambut kamu gondrong kayak begitu. Kalau kamu kan kita udah pacaran, kan kita nggak enak sama keluargaku. Kamu potong dong rambut, bisa apa enggak? Bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena jadi budak cinta. Dan ketika Anda menjadi generasi bucin, yang mana cinta kita habis-habisan dengan Tuhan, yaitu adalah kasih yang semula, intensitas, prioritas, kualitas kita, Yesus. Apa saja yang diperintahkan ternyata tidaklah berat. Kita tidak akan berat untuk melakukan yang tidak harus kita lakukan. Nggak harus kita lakukan.
Ibadah premier jam 10. Nggak apa-apa jam 12 siang juga kan, nggak harus jam 10. Nggak apa-apa ibadah premier jam 10. Nggak apa-apa. Kita nanti juga ntar malam jam 2 subuh juga nggak apa-apa. Kan bebas. Nggak harus. Tapi kalau Anda cinta akan pelayanan Anda, cinta akan gereja Anda, cinta akan gembala Anda. Karena cinta nggak berat. Kita duduk manis, siap, udah mandi, pegang catatan, ikut memuji menyembah Tuhan. Jam 10 misalnya premier jam segitu, Anda akan lakukan, dimampukan, dan Anda berkata tidak berat ternyata. Kita melakukan yang tidak harus kita lakukan. Bahkan kita dimampukan karena cinta, jadi bucin, jadi generasi cinta. Kita melakukan perintah yang tidak mau kita lakukan. Bertahun-tahun gak mau puasa. Ngapain sih puasa? Doa ya doa aja, biasalah. Gak usah fanatik amat. Gak mau aja. Perpuluhan gak mau, pokoknya gue gak mau. Emang kenapa kalau gak mau? Apa yang terjadi? Saudaraku, kalau kita jatuh cinta, kita pasti bisa melakukan perintah. Tidak berat untuk melakukan perintah yang tidak mau kita lakukan. Tolong katakan amin. Dan semua Anda yang mengikuti live chat, ketik katakan amin. Aku mau jadi budak cinta Yesus. Ketik di live chat. Dan tidak berat ternyata untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin Anda berkata, nggak bisa Pak mengampuni dia Pak. Terlalu menyakiti Pak. Nggak bisa Pak. Dia terlalu kejam. Dia perlakuan saya tidak adil. Dia tipu saya, tidak bisa Pak. Ingat lagi Pak. Nggak bisa Pak. Tapi kalau Anda jatuh cinta, apa saja yang diperintahkan Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, ternyata tidak berat untuk kita bisa melakukannya. Pelajaran malam hari ini sangat indah. Maaf, sangat memberkati saya. Saya mau terus berubah dengan sendirinya. Karena diperintahkan oleh orang yang saya kasih, istri saya, anak saya, dan juga Tuhan tentunya. Amin. Izinkan saya berdoa agar semua Anda mendapatkan berkat yang penuh dari Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk penyingkapan wahyu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan untuk kami lakukan. Ketika kami mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, kami bersyukur dengan kekuatan agapau, ikhlas, dan kekuatan itu maka kemampuan Allah yang besar, kemampuan Allah yang hebat dapat kami responi dan kami buktikan kepada dunia ini bahwa kami orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta M. Risa Solihin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, memberkati juga pelayanan Bapak supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, kami juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online GBI Eklesia. Dan biarlah Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini setiap hari Minggu dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengisi formulir keanggotaan jemaat GBI Eklesia dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Nah, hari ini saya akan menyampaikan praise report atau kesaksian. Ada satu orang relawan GBI Eklesia yang bersyukur kepada Tuhan. Di masa pandemi ini ia sempat kehilangan penghasilan. Ia berdoa dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ia mendapatkan pekerjaan baru.
Dari pekerjaan itu ia bisa menghidupi keluarganya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kami persilakan untuk scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Engkau menghardik belalang pelahap dan memberkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Eklesia. Apa kabar kita semua di akhir pekan ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya hari ini sedang berada di gedung gereja. Dan mungkin kita semua udah kangen ya untuk bisa beribadah bareng-bareng lagi. Kita duduk di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita berdoa yuk supaya kondisi dunia ini lebih baik lagi dan nantinya kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Saya juga kangen untuk bisa beribadah bersama-sama lagi. Oh iya, yuk kita saksikan agenda seminggu ke depan. Randy bertumbuh karakternya di PAUD Eklesia dan banyak yang didapatkan dari karakter, dari perkembangan untuk bicara, dari perkembangan untuk bergaul dengan teman-temannya, tolong menolong dengan kawan-kawannya. Dan Randy banyak mendapatkan dari PAUD Eklesia tentang pelajaran dari bahasa Mandarin, dari bahasa Inggris, dan juga untuk bimbel sekolahnya juga lumayan bagus. Musik apalagi. Hai, saya Randy. Saya selalu senang belajar, menulis, musik, bimbel, maupun suka. Saya belajar jam, menulis, Membaca. Sekolah di PAUD teman-teman Senang. enak loh. Cecen satu ya rentau Johnny temi sang lian itu koncang lian itu kaisin tai kisah utang sincai desa woman ayo kaisak ceren cek woman meo mencetai rutang woman ya lah rencecai puja woman kan serta kau mencuali sang ayan kau tu jamping raya dan seni detau yang nyan amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sebagai anggota Yayasan Eklesia Internasional mengajak semua Bapak Ibu yang mempunyai anak yang usia PAUD atau yang akan masuk sekolah pra-TK. Saya menghimbau supaya bisa membawa atau mendidik anaknya di PAUD Eklesia. Kenapa? Karena di PAUD Eklesia kita bukan saja mendidik, tetapi memberikan nilai-nilai Kristen yang pasti dibutuhkan untuk kemajuan anak-anak pada saat ini. Dan saya mendorong jemaat semua dan para ketua IF, Bapak Ibu, untuk segera mendaftarkan anak Bapak Ibu Saudara di pendaftaran yang akan dimulai di periode yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ibadah WBI akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember pukul 10 pagi dengan tema Jadilah Terang di Tempat Gelap. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. GBI Eklesia akan mengadakan doa impartasi dan arahan dari Bapak Gembala yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 19.30 melalui Zoom dengan ID sebagai berikut. Acara ini diwajibkan bagi para pengerja, pengurus, aktivis, dan relawan. Shalom Jemaat Eklesia yang kekasih, jangan lupa hari Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam ibadah online kita. Dan saya berharap Bapak Ibu mempersiapkan hati Bapak Ibu, juga mempersiapkan jus anggur atau jus buah yang lain, dan juga mempersiapkan roti atau biskuit atau crackers di rumah Bapak Ibu masing-masing supaya bisa mengikuti perjamuan kudus ini dengan baik. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Shalom. Kalau mungkin kita semua hari ini lihat gereja kosong dan sangat sepi ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa gereja bukan hanya terbatas pada fisiknya saja, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Artinya, saya dan saudara semuanya adalah gereja Tuhan. Artinya, Tuhan tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kita. Demikianlah Eklesia Efesus kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Reza Solihin yang telah menyampaikan firman Tuhan buat jemaat Eklesia. Dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan mari kita sama-sama baca visi gereja kita, saudara, sebelum pulang. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan buat keluarga kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang arahkan hatimu saudara untuk terima berkat. Katakan amin kalau engkau percaya. Tuhan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas saudara. Keluargamu akan menjadi keluarga yang berkemenangan. Dan Tuhan akan memberkati mata pencaharianmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga akan memberkati studimu dan studi anak-anakmu. Tuhan berkati. Engkau akan diberkati di dalam rohanimu. Dan engkau akan bertumbuh dan berbuah seperti Kristus. Untuk itu terimalah segenap berkat, rahmat, dan anugerah. Berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa-Ku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu.